Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Rahman, dan di sini saya akan menjadi MC untuk webinar kali ini yang bertemakan penampilan kesenian daerah virtual, prinsip dan filosofi dari batik Mega Mendung. Ya, silakan dibuka PowerPoint-nya. Bismillah. Tugas 3. Penampilan kesenian daerah virtual, prinsip dan filosofi dari batik Mega Mendung. Siapa yang tak kenal dengan batik? Kesenian daerah yang satu ini sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Batik merupakan salah satu hasil seni Indonesia dengan ragam, corak, dan teknik pembuatannya yang bermacam-macam. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan membelinya karena ragam dan coraknya yang bagus serta bermacam-macam. Batik tersebut bisa dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan uang. Tak heran jika sekarang banyak masyarakat yang membuka usaha batik. Oke, lanjut. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang sehingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Motif batik atau corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan seni sehingga menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif-motif batik tersebut sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Membatik merupakan tradisi turun-menurun. Oleh karena itu, motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi oleh keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis, misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya, seperti sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan adat di daerah tersebut, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Pada tugas yang ketiga ini, kami akan membahas mengenai prinsip dan filosofi dari batik Mega Mendung yang berasal dari Cirebon. Batik yang satu ini merupakan salah satu batik yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Tak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang membeli dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Batik Mega Mendung mendapat pengaruh dari Cina karena peranan Sunan Gunung Jati yang menikah dengan putri Cina bernama Ong Chien. Putri Ong Chien sangat menyukai kesenian sehingga motif-motif keramik yang dibawa dari Cina ini akhirnya mengaruhi motif-motif batik Cirebon. Motif-motif pada keramik yang dibawa dari negeri Cina ini akhirnya mempengaruhi motif-motif batik lainnya, sehingga terjadi perpaduan antara kebudayaan Cirebon sampai Cina. Batik Mega Mendung memiliki warna gradasi dari biru hingga biru muda yang terkadang mencapai 9 hingga 11 nuansa. Menurut Prasetyo 2010,
Gradasi warna pada Megamendung ini merupakan pengaruh budaya dari Cina. Warna Megamendung mendapat pengaruh dari keramik biru putih. Menurut Rasjoyo, menyebutkan bahwa warna yang mencolok tersebut mendapat pengaruh dari warna keramik pada masa dinasti Ming. Menurut filsafat Cina 5 kuno, Megamendung ini telah ada sejak dahulu sekitar abad ke-14 dan hanya digunakan oleh kalangan keraton saja. Seiring dengan perkembangan Megamendung, sekitar tahun 198-puluhan, Megamendung kini dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Motif dan warnanya pun hanya terikat pada motif awan-awanan yang menggumpal dengan menggunakan warna merah dan gradasi biru sehingga warna Megamendung lebih atraktif dengan menggunakan banyak warna yang cerah dan kontras. Motif batik Megamendung memiliki tingkat kerumitan yang lebih jika dibandingkan dengan motif batik yang lainnya. Hal inilah yang membuat motif batik Megamendung menarik untuk diteliti dengan melihat sejarah munculnya motif tersebut. Motif Megamendung yang terdapat di Cirebon ini adalah motif Megamendung klasik. Motif Megamendung di Keraton Kasepuhan ini telah ada sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada zaman Kesultanan Keraton. Batik ini tercipta pada saat Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam yang berasal dari kaligrafi yang diolah menjadi batik. Dahulu motif ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja atau oleh raja-raja. Sebagai pakaian adat keraton, pakaian putri keraton atau priyayi keraton, sebagai pakaian untuk penari topeng, serta upacara tradisi. Biasanya pada zaman dahulu untuk menciptakan suatu motif, Megamendung mendapat banyak ide yang diadopsi dari keramik-keramik Cina yang dibawa oleh Putri Ongtien. Pada budaya Cina, motif awan memiliki makna yang melambangkan nirwana sebagai dunia yang luas, abadi, bebas, dan bermakna transidental konsep ketuhanan. Awan juga direpresentasikan oleh kaum sufi sebagai ungkapan yang sama, yaitu konsep luas dan bebas. Motif batik Megamendung menggambarkan format sekumpulan awan langit. Konon, menurut keterangan dari sejarah Cirebon, motif ini terbentuk saat seseorang melihat format awan pada genangan air sesudah hujan dan cuaca saat itu sedang mendung. Sehingga seseorang tersebut menuangkan idenya guna menggambar awan yang sudah dilihat melewati genangan air itu dengan format awan yang bergelombang. Oleh karena itu terbentuklah motif Megamendung. Mega artinya awan, mendung cuaca yang sejuk atau adem. Dengan warna dasar merah dan awan yang berwarna biru dengan 7 gradasi warna sebagai warna orisinilnya yang familiar dari Cirebon. Di samping arti tersebut, motif Megamendung pun mempunyai makna atau filosofi bahwa setiap insan harus dapat meredam amarah atau emosinya dalam kondisi dan situasi apapun. Dengan kata lain, hati insan diharapkan dapat tetap adem meskipun dalam suasana marah. Laksana halnya awan yang hadir saat cuaca mendung yang bisa menyejukkan keadaan di sekitarnya. Kemudian arti dari warna batik Megamendung ini merupakan emblem lambang dari seorang pemimpin dan awan biru sebagai sifat seorang pemimpin yang harus dapat mengayomi semua masyarakat yang dipimpinnya. Beralih untuk gradasi warna yang berada di ornamen awannya, gradasi pribumi dari batik Megamendung ini ialah 7 gradasi yang maknanya dipungut dari lapisan langit yang mempunyai 7 lapis. Bumi yang tersusun atas 7 lapisan tanah, serta jumlah hari dalam seminggu sejumlah 7 hari. Batik yang satu ini memang nampak sederhana. Selanjutnya dijelaskan oleh Alia.
Ya, di sini berikut ini adalah macam-macam warna dan motif batik dari Megamendung. Ya, selanjutnya. Ini di sini ada 3 warna juga ya. 3 warna. Dan selanjutnya ada video yang tadi. Aida, silakan yang tadi videonya dibuka. Bukan Aida, Alia. Iya, video yang tadi yang dikasih slide-nya itu. Ini nggak bisa nih, hanya host yang bisa bagikan layar. Proses siapa? Eli ya? Tolong Eli dibuka video yang Emang tadi nggak dikasih. kelihatan ya? Nggak ada tuh belum. Belum. Oh, di gua udah. Bentar. Ada nggak? Ada. Silakan dibuka Eli. Biar kakak-kakaknya yang tahu di sini. Bentar. Ya, di sini berikut cuplikan proses pembuatan batik Megamendung. Ya, awalnya dicetak ya. Iya, di sini ada beritanya tentang ini tersedia viralnya. beragam jenis batik, baik motifnya yang emang sesuai dengan motif dari Cirebon, ada motif Megamendung, ada juga motif Cirebon topengan, dan ini nih yang lagi kekinian banget nih, model seperti ini, model jumpsuit dengan motif liris maksud saya, nih yang bisa dipakai saat silaturahmi pasca hari raya. Selain itu, motif lainnya atau model lainnya yang bisa dimanfaatkan ini nih, yang tupis seperti ini. Cocok nih kayaknya, warnanya cerah-cerah juga, bisa saya gunakan untuk silaturahmi, terutama buat saya yang emang anaknya nggak bisa diem kan ya. Jadi bisa tetap nyaman, tapi tetap juga kece dan juga trendy. Nah, ratusan orang sejak pagi tadi memang sudah berdatangan ke kawasan Kampung Batik Desa Trusmi ini untuk berburu oleh-oleh, karena di sini tersedia beragam toko atau aneka toko di jalan sepanjang 1,5 km yang memang merupakan pusat nih dari batik khas dari kota Cirebon. Nah, kalau tadi saya sebenarnya sudah milih-milih untuk keluarga saya di rumah, untuk ayah saya, ibu saya, dan juga adik saya. Dan yang gak ketinggalan, saya juga udah milihin buat rekan saya, Delvia Nazari, yang kayaknya ini lumayan kece sih ya untuk dipakai Delvi silaturahmi setelah liputan mudik nanti. Kita coba ya, ukurannya cukup nggak ya untuk Delvi? Delvi, cocok nggak? Ya udah segitu aja. Ya udah dipilihin bajunya. Wah, penjelasan dari kakak-kakak kelas 12 ATPA 1 ini sangat menarik ya. Apakah di sini ada pertanyaan? Di sini dibuka ya sesi pertanyaan untuk kakak-kakak yang bingung gimana cara membatik dengan baik.
tadi sudah dijelaskan tentang filosofi, prinsip, serta pengertian dan jenis-jenisnya, dan tata cara pembuatan batik tersebut sampai viralnya batik Mega Mendung itu. Nah, di sini acara sudah hampir selesai ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir dan menjelaskan. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk orang lain dan di sekitarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian webinar kami kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.